sebab doa mengubah segala sesuatu. Doa orang benar bila didoakan dengan yakin besar kuasanya, dan tiap doa yang lahir dari iman berkuasa Shalom jemaat Tuhan. Shalom. Saya yakin dan percaya kita di tempat ini datang membawa hati kita, kerinduan kita, hidup kita. Mau berjumpa dengan kebenaran firman Tuhan, mau berjumpa dengan hadirat Tuhan. Mari setiap kita datang merendahkan diri, datang membawa setiap hati kita yang sungguh-sungguh mau menikmati hadirat Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sebelum kita masuk dalam ibadah, mari kita bangkit berdiri, kita mau buka ibadah kita di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan Yesus. Kebaikan Tuhan sungguh nyata di dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan telah memilih kami. Kami ada di tempat ini. Kami mau menaikkan pujian kami. Kami mau menaikkan penyembahan kami. Lawat kami Tuhan. Kami menerima urapan daripadamu. Kami siap Tuhan untuk diperbaharui. Kami siap Tuhan untuk dibentuk oleh-Mu Bapa. Berkati jemaat-Mu Tuhan pagi hari ini. Baik yang dalam masih perjalanan Tuhan. Engkau tibakan di dalam tempat ini dengan penuh selamat tanpa kekurangan satu apapun. Kami minta di dalam nama Tuhan Yesus. Dan Engkau berkati Tuhan ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Semua terjadi seturut dan kehendak Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah kami. Haleluya. Amin. Silakan duduk jemaat Tuhan.
kita tetap dalam sikap penyembahan. Kita mau datang membawa hidup kita. Karena hidup ini adalah penyembahan. Hidup ini kita mau pakai untuk memuji memuliakan nama Tuhan. Dan biarkan Tuhan melayakan kita. Biarkan perkenanan Tuhan ada di dalam hidup kita. Terima kasih Yesus. Haleluya. Pujian dan syukurku ku bawa padamu dengan rendah hati ku persembahkan sadar bila ku ada hanya karena anugerah, bukan karena kekuatanku. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Berikan tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan. Sama-sama katakan, pujian dan syukurku. Yes, ini kami
Bapa, Engkau melihat kami Tuhan dari tempat yang maha tinggi. Kami datang kepadamu membawa setiap hati kami. Kami mengucap syukur Bapa, karena kami boleh tahu bahwa kami ini Tuhan berharga di mata-Mu. Lebih sungguh-sungguh katakan, ku tahu hidupku, yes Yesus. Amin, amin. Terima kasih Tuhan. Mari jemaat Tuhan, sekali lagi lebih sungguh-sungguh menikmati hadirat Tuhan. Ku tahu hidupku adalah, yes, setiap kita hadir di tempat ini, mari kita menyadari bahwa hidup ini adalah milik Tuhan. Mari kita pakai dengan sungguh-sungguh menyembah Yesus yang hidup. Yes, terima kasih Yesus. Ku tahu hidup kami. Ku tahu hidupku. Yes, amin. Segenap hidupku bergantung
mengagungkan Engkau, untuk meninggikan Engkau. Biarkan setiap kami di tempat ini mau mengaku bahwa Engkau satu-satunya juru selamat kami. Engkau satu-satunya yang mampu membebaskan setiap kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Penyembahan adalah sikap hormat kita kepada Tuhan, yang diwujudkan melalui cinta dan ketaatan kita. Penyembahan sejati bukan sekedar lagu, alunan musik, atau kalimat yang indah buat Tuhan, tetapi hati yang sungguh-sungguh hancur, hati yang sungguh-sungguh benar di hadapan Tuhan. Kita mau mengikuti jejak Tuhan, kita mau mengikuti karakter Tuhan. Dari itu jemaat Tuhan, bebaskan rohmu untuk menyembah Dia. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau yes. Sambil mengangkat tangan kita mengaku bahwa hidup ini benar-benar milik Tuhan. Hidup ini harus kita pakai menyembah Dia. Sekali lagi cuma Tuhan katakan, ku tahu, yes Tuhan, ini pengakuan kami kepadamu Bapa. Berikan kami ketaatan yang sungguh-sungguh, berkomitmen kepadamu. Amin, amin. Segenap hidupku. Sekali lagi jemaat Tuhan, sambil saya undang kita bangkit berdiri, kita angkat pujian ini, katakan, ku tahu hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidup kami, ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku persembahkan. Mari kita angkat tangan kita jemaat Tuhan. Kita
daripadamu Bapa. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami tidak ada yang terlewatkan di tempat ini. Dan itu Tuhan, kami mau lebih lagi, kami mau meloncat, kami mau bergirang di dalam Engkau. Mari jemaat Tuhan yang siap sama-sama kita katakan, amin, haleluya. Biar bumi akan berlalu, bumi akan bergoncang, tetapi Tuhan tetap setia di dalam kehidupan kita, amin, haleluya. Mari kita bertepuk tangan jemaat Tuhan.
Engkau Raja mulia Tuhan dalam hidup kami. Mari kita lebih sungguh-sungguh lagi jemaat Tuhan. Sama-sama katakan. Allah pemenang. Haleluya. Segala ciptaanmu Tuhan. Sujud kita akan mendengarkan pembacaan katekismus kita pada minggu ini. Yang bertugas saya persilakan. Shalom jemaat Tuhan. Selamat datang di GBI Oikumene. Katekismus minggu ini terdapat satu pertanyaan yang sama dengan minggu lalu. Pertanyaannya akan saya bacakan dan jawaban akan kita baca secara bersama-sama. Pertanyaannya, berikan contoh ajaran yang bertentangan dengan Trinitas dalam sejarah gereja
dan hingga kini ditemukan berbagai ajaran yang tidak sependapat dengan konsep Tritunggal. Antara lain, mari kita baca bersama-sama 3, 2, 1. Monarkianisme modalistik atau Sabellianisme. Sabellianisme dinyatakan bidat dalam Konsili Konstantinopel I tahun 381. Paham Sabellianisme menyatakan bahwa Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus bukanlah 3 pribadi ilahi, melainkan hanya merupakan 3 bentuk manifestasi atau modes dari Allah, yang sejatinya hanya terdiri dari 1 pribadi. Allah disebut sebagai Bapa dalam tindakannya, sebagai pencipta langit dan bumi, serta sebagai pemberi Taurat. Allah disebut sebagai Anak dalam inkarnasinya menjadi manusia, Yesus Kristus. Allah disebut sebagai Roh Kudus dalam zaman gereja. Jadi ada 1 pribadi ilahi dengan 3 nama manifestasi. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Demikian pembacaan katekismus kita dan saatnya kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, saya ajak kita yang memiliki anak kecil supaya dibawa ke lantai dasar di ruang Daud, nanti akan diajar dan dibina oleh guru-guru sekolah minggu dan akan didoakan oleh majelis. Terima kasih. Kita siapkan hati kita, mari kita datang kepada Tuhan, membuka hati, pikiran, jiwa kita, biarkan setiap benih firman Tuhan yang ditaburkan di tempat ini, itu tidak akan sia-sia, tetapi firman-Nya tinggal di dalam kita. Haleluya Yesus. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Sebagai Bapa yang baik, takkan pernah Kau melupakanku. Sebagai Bapa yang sangat baik, takkan pernah Kau meninggalkanku. Ku kan menari dan bersuka karena-Mu, oh Yesusku, dan ku kan minum air-Mu bagai rusa rindu. Selalu ku hidup dalam-Mu dan hidup-Mu di dalamku, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Tepuk tangan yang terbaik buat Tuhan kita. Allah kita yang dahsyat yang tak pernah meninggalkan kita. Dengan kerendahan hati kita akan pujian ini sama-sama katakan. Bersyukur selalu bagi kasih-Mu di dalam hidupku, dan takkan ku ragu atas rencana-Mu untuk masa depanku. Amin. Kau Bapa yang baik dalam hidup kami Tuhan. Kau takkan pernah meninggalkan kami sedetik pun Bapa. Kau melupakan. Terima kasih Tuhan. Sebagai Bapa yang sangat baik,
Saya rindu jemaat Tuhan, kita menyadari bahwa kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Hanya hidup kita. Tuhan ingin hidup kita berkenan kepadanya. Bersyukur selalu. Jemaat Tuhan saja, angkat pujian ini. Katakan ucapan syukurmu di hadapan Tuhan. Yes, amin. Yes, kami percaya Tuhan, kami takkan ragu masa depan kami. Karena masa depan kami ada di dalam tangan Engkau. Haleluya, Yesus. Sebagai Bapa yang baik. Amin. Terima kasih Tuhan. Kau takkan pernah meninggalkan kami. Katakan, ku kau menari dalam surga. Yes. Ini pengakuan jemaatmu Tuhan. Kau tinggal di dalam kami Bapa. Karena kami haus akan Engkau. Oh Yesus, sekali lagi katakan, jemaat Tuhan kita bangkit berdiri. Dan bersuka katamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Kau sangat ku cinta. Mari kita angkat tangan kita, katakan, ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Ku kan menari dan bersuka karenamu, oh Yesusku, dan ku kan minum airmu, bagai rusa rindu selalu ku hidup dalammu, dan hidupku di dalammu, oh Yesusku. Bukan menari. Nyanyikan pujian ini di hadapan Tuhan. Dan ku kan minum airmu selalu, dan hidupmu di dalamku, oh Yesus. Katakan kau sangat ku cinta. Oh Yesus, kau sangat ku cinta. Katakan oh Yesus, oh Yesusku, kau sangat ku cinta. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapa di surga, Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Pagi hari ini kami datang di hadapan-Mu Tuhan dengan segala kerinduan kami. Menaikkan pujian bagi-Mu. Karena kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau hadir dan kami merasakan kehadiran-Mu pagi hari ini. Tiba saatnya kami mau mendengar suara firman Tuhan.
Kami mau membuka hati kami mau menyiapkan hati kami. Kami sudah menata hati kami dengan puji-pujian yang kami naikkan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami mau buka hati kami, pikiran kami, pendengaran kami. Duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Dan biarlah benih firman Tuhan itu jatuh di tanah hati kami yang subur, bertumbuh dan memberikan buah karakter-karakter yang baik. Sehingga orang dapat melihat kami adalah garam dan terang dalam setiap kehidupan kami. Dan biar nama Tuhan ditinggikan, biar nama Tuhan dimuliakan. Sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu Tuhan. Biar hamba-Mu Kau pakai untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Biar isi hati-Mu saja yang keluar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap mendengarkan firman Tuhan. Dan yang siap mendengarkan firman Tuhan sama-sama katakan amin, amin. Baik, silakan duduk. Shalom. Ya, puji Tuhan. Di minggu terakhir, di bulan Januari, saya mengucap syukur kita semua dalam keadaan yang luar biasa. Ya, kita berduka dengan beberapa kejadian di akhir tahun dan di awal tahun ini berita duka silih berganti. Tapi saya yakin dan percaya apapun keadaan kita, Tuhan tetap baik. Yang setuju katakan amin. Kita tetap dalam perlindungan Tuhan karena kita tahu Tuhan kita Allah yang hidup. Yang setuju katakan amin. Baik, kita sudah belajar sepanjang bulan ini mengenai revival. Kita sudah belajar bagaimana revival adalah kedaulatan Tuhan. Dan tugas kita adalah bagaimana kita mempersiapkan hati kita yang rendah hati. Sehingga pada saat revival itu datang, maka hati kita menjadi siap. Ya, saya ibaratkan kemarin di dalam pengajaran sebelumnya seperti matahari yang muncul. Tugas kita hanya membuka jendela sehingga mataharinya bisa masuk ke dalam ruangan. Nah, itulah juga revival yang terjadi. Nah, untuk minggu ini ya, kita akan belajar mengenai membangun altar demi revival. Ini judul yang juga diberikan oleh sinode kita, sinode GBI. Dan ayatnya akan diambil dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai dengan yang ke-39. Nah, mari kita buka bersama-sama firman Tuhan dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 30 sampai dengan yang ke-39. Nah, kita akan baca secara bergantian. Saya ayat yang genap ayat 30, Bapak Ibu Saudara sekalian ayat yang ganjil. Demikian seterusnya sampai dengan 39 kita akan membaca secara bersama-sama. Yang sudah mengerti dan menemukan boleh katakan amin. Saya jemput jemaat Tuhan bangkit berdiri untuk menghormati firman Tuhan yang kita bacakan. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu, datanglah dekat kepadaku. Maka mendekatlah seluruh rakyat itu kepadanya. Lalu ia memperbaiki mezbah Tuhan yang telah diruntuhkan itu. Ayat 31. Ia mendirikan batu-batu itu menjadi mezbah demi nama Tuhan. Dan membuat suatu parit sekeliling mezbah itu yang dapat memuat 2 sukat benih. 33. Sesudah itu ia berkata, penuhilah 4 buyung dengan air dan tuangkan ke atas korban bakaran dan ke atas kayu api itu. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk kedua kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk kedua kalinya. Kemudian katanya, buatlah begitu untuk ketiga kalinya. Dan mereka berbuat begitu untuk ketiga kalinya. 35. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel. Pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa engkaulah Allah di tengah-tengah Israel. Dan bahwa aku ini hambamu dan bahwa atas firmanmu lah aku melakukan segala perkara ini. 37. Lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu. Bahkan air yang dalam parit itu habis dijelatnya. 39 kita sama-sama. Ketika seluruh rakyat melihat kejadian itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Amin. Silakan duduk. Berbagai orang yang membaca, mendengar, merenungkan, terlebih melakukan firman Tuhan.
Nah, kalau kita baca apa yang barusan kita bacakan, kalau kita memperhatikan apa yang kita bacakan, saya jujur saja merinding waktu saya membacakan ini. Karena bagaimana doa Elia lalu kemudian Tuhan menjawab, ini sebuah revival yang besar sekali. Nah, dari mana saya tahu ini ada revival di dalamnya? Nah, kalau kita membuka, dikatakan di ayat ke-37, ya, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah, ya Tuhan, dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Nah, ingat sekali lagi saya katakan dalam pengajaran kita sebelumnya, revival itu selalu berujung kepada pertobatan. Betul ya? Revival selalu berujung kepada pertobatan dan selalu memuliakan nama Tuhan. Makanya diambillah cerita ini supaya kita bisa mengerti ada hubungan trilogi antara mezbah, korban, dan api yang dari Tuhan. Nah, kita akan sama-sama belajar. Tapi sebelum itu saya mau ceritakan sedikit mengenai apa yang terjadi sebelum cerita ini. Jadi kalau kita stretching ke belakang, kita mundur sedikit ke belakang, ya kita bisa mengerti. Ya. Pada zaman itu pemerintahan Raja Ahab dan Isabel. Isabel dan Raja Ahab ini raja yang jahat di mata Tuhan. Kenapa? Mereka kemudian tidak menyembah lagi Tuhan Allah atau kita sebutnya Yahweh. Tapi mereka kemudian apa? Mereka mengalihkan penyembahan dari Yahweh kepada seorang dewa atau dewa-dewa yang mereka sembah namanya Baal. Nah, siapa ini Baal? Baal waktu itu disembah sebagai dewa kesuburan. Nah, kesuburan dari apa? Jadi dewa kesuburan ini dia menguasai hujan, dia menguasai cuaca dan lain sebagainya. Ini dewa Baal yang mereka sembah. Nah, uniknya begini, waktu mereka menyembah dewa Baal, Tuhan bikin kekeringan di tanah Israel selama 3,5 tahun. Aneh ya, menyembah Baal yang katanya dewa kesuburan, tapi seolah-olah Tuhan mau ngomong gini, kamu nyembah Baal ya? Saya bikin kamu kekeringan 3,5 tahun, biar kau tahu Baal itu gak ada apa-apanya. Aneh ya. Bayangkan kita 1 tahun di sini, kekeringan gak ngalir-ngalir air ya kan. Itu sudah pada mandi di pastori, semua datang di pastori mandi anak-anak itu. Ya, bayangkan 3,5 tahun, gak ada terjadi kekeringan. Ini sebuah konfrontasi langsung sebenarnya kalau orang Israel itu hatinya mau tobat, ini dia akan heran. Kenapa kita menyembah dewa Baal yang harusnya dewa kesuburan, dewa hujan dan cuaca. Tapi kenapa kok kekeringan? Harusnya kan sudah ngeh ya, bahwa mereka salah. Tapi mereka belum juga ngeh, belum juga tahu. Nah, yang lebih unik lagi, kenapa dipilih tempatnya Gunung Karmel? Nah, ini menarik. Gunung Karmel ternyata adalah perbatasan Israel dengan Fenisia. Nah, di tempat itu dia kayak semenanjung yang menjorok ke laut. Nah, di tempat ini kata orang, ini tempat paling subur. Dan disinilah dewa Baal itu paling banyak disembah. Jadi bayangkan, Elia menghadapi satu orang, dia datang ke kandangnya Nabi Baal, makanya dengan mudah dikumpulkan 450 Nabi Baal di Gunung Karmel. Kenapa? Itu kandangnya. Jadi di situ tempat diklatnya Nabi Baal ada, ya kan? Tempat kerjanya Nabi Baal semua ada di situ. Dan Elia datang ke situ seorang diri. Ini bagaikan ya fansnya Real Madrid datang ke kandangnya Barca. Gitu ya. Ini siap-siap digebukin sebenarnya. Tapi bayangkan, begitu beraninya seorang Elia masuk ke sana. Dia masuk ke tempat di mana Nabi Baal paling banyak disembah, itulah Gunung Karmel. Dan menariknya begini, di Gunung Karmel, ya, ada 2 mezbah di sana. Yang satu mezbah yang rusak. Ini adalah kemungkinan besar mezbah yang dulunya tempat untuk mempersembahkan korban kepada Yahweh, Tuhan Allah Israel. Yang satunya lagi ya adalah tempat untuk mempersembahkan kepada dewa Baal. Nah, uniknya di Gunung Karmel ada 2 ini. Dan seringkali saya mau kasih tahu. Ya, coba perhatikan ayat yang ini ya. Next, coba. Ini. 1 Raja-Raja 14 ayat 30, perhatikan. Kita mendapati ada 2 mezbah. Tapi sebelum saya ke sana, apa sih pengertian mezbah itu dalam konteks waktu itu? Nah, mezbah dalam konteks perjanjian Allah dengan umat Israel, maka mezbah itu adalah sebuah bentuk relasi atau hubungan atau sebuah simbol fisik bahwa bangsa Israel dan Tuhan itu punya hubungan, punya perjanjian. Jadi sejak awal kalau kita perhatikan,
Mesbah itu selalu berbicara tentang adanya hubungan. Yang mengerti katakan amin. Sampai di sini saya akan pelan-pelan. Mesbah selalu berbicara tentang simbol hubungan. Kapan pertama kali kemudian ada hubungan itu? Kalau kita ingat, mungkin tidak disebutkan mesbah di sana. Kain dan Habel mempersembahkan korban. Saya yakin di sana ada mesbah. Meskipun kata mesbah pertama kali ditemukan oleh Nuh. Waktu Nuh selesai, banjir besar selesai, dia turun dari kapalnya. Yang pertama dia lakukan apa? Dia membangun mesbah. Terus mesbah ada jauh sebelum hukum Taurat. Yakub, Abraham, Ishak, Yakub juga punya mesbah. Yang sebenarnya adalah perjanjian dia dengan Tuhan. Kita ingat waktu suatu kali Yakub mampir di Betel waktu dia tidur, ada lihat malaikat turun naik. Terus dia ngomong, di tempat ini aku bertemu dengan Tuhan. Mulai saat ini, apapun yang ku kerjakan, kalau Tuhan buat aku berhasil, aku berikan 10/10 untuk Tuhan. Langsung dia membangun apa? Dia membangun mesbah di sana. Dia bangun tugu. Nah, semua hal yang berkaitan dengan mesbah adalah simbol. Katakan simbol. Simbol dari sebuah relasi kita dengan Tuhan. Jadi mesbah adalah tempat pengakuan, tempat untuk bersyukur, sebuah tempat pertemuan kita dengan Tuhan. Dan mesbah adalah bukti kita mengikat perjanjian dengan Allah. Nah, menariknya tadi saya katakan, di Gunung Karmel ada 2 mesbah, yang satunya rusak, yang satunya mesbah Baal. Atau saya katakan mesbah palsu. Ya. Nah, apa itu? Ada sebuah pesan rohani yang kita mau dapatkan sebenarnya. Dari mesbah yang rusak, kalau kita melihat ayat yang ini, dikatakan lalu ia memperbaiki mesbah Tuhan. Mesbah Yahweh. Berarti kondisinya pernah baik, rusak lalu diperbaiki sama Elia. Nah, kondisi yang pertama adalah mesbah yang rusak. Nah, mesbah yang rusak ini, ya, mesbah yang rusak adalah sebuah simbol bagaimana hubungan antara Tuhan dan orang Israel itu rusak. Mesbah rusak, kalau kita punya barang, kita nggak pernah perhatikan, bisa nggak dia berdebu dan rusak karena nggak pernah dipakai. Betul ya? Ini adalah contoh bagaimana kehidupan kerohanian seseorang yang rusak. Bagaimana relasi seseorang dengan Tuhan yang rusak. Ingat, mesbah yang rusak, mesbah ini tetap orientasinya untuk menyembah Tuhan Allah Israel. Bapak Ibu dengar baik, engkau bisa mengaku, oh Tuhan Yesus itu rajaku. Tapi engkau gak punya hubungan sama Tuhan, itu juga mesbah yang rusak. Nah, coba lihat, saya kasih 3 ciri-ciri mesbah yang rusak pagi hari ini. Supaya kita bisa kemudian pakai cermin kembali ke diri kita, mesbah saya rusak atau tidak. Karena jangan sampai kita tetap mengaku Yesus sebagai Tuhan, tetapi di saat yang bersamaan ternyata relasi kita, mesbah kita sedang rusak. Ada 3 hal di sana mesbah rusak, itu ciri-cirinya orang bisa datang ke gereja. Bisa angkat tangan memuji Tuhan, suaranya paling keras, paling merdu. Tetapi enggak punya sama sekali hubungan atau jam-jam pribadi dengan Tuhan. Tidak ada perjumpaan dengan Tuhan. Makanya kita kadang-kadang karismatik sering dikoreksi sama teman-teman yang pujian penyembahannya enggak kita pujian penyembahan di sana sampai di level emosional aja. Iya benar, enggak ada masalah. Di karismatik memang sampai pujian emosional harus masuk juga. Tetapi kita berkatakan tidak boleh hanya sampai di emosional. Harus sampai terus-terus ke dalam sampai di titik roh. Yang mengerti katakan amin. Nah itu yang sering kali kita alami. Ya. Kenapa? Karena kita nggak punya waktu-waktu pribadi dengan Tuhan. Kita boleh datang ke gereja. Tapi lihat Senin sampai Sabtu kita kemana? Ada nggak kita habiskan waktu berlutut di kaki Tuhan? Ambil waktu sejenak. Ya. Ada orang, saya nggak menuntut semua orang di sini kayak saya. Kalau kayak Pak Pendeta kan 5 jam sehari ya kan. Lah bagaimana kalau kita kerja Pak? Bagaimana kalau ibu-ibu 5 anaknya? Coba ambil 5 jam berdoa tekuk lutut di situ ya anaknya kelaparan. Ya. Maksud saya begini, ambil waktu-waktu ada orang yang begini. Ada orang yang suka berkomunikasi dengan Tuhan dengan dia baca firman Tuhan. Dia bisa menghabiskan waktu 30-40 menit dia baca firman Tuhan. Doanya mungkin cuma 5 menit. 10 menit. Ada orang yang kebalikannya. Dia baca firman Tuhan cuma 5 menit. 1 pasal dikodong. Tapi pujian penyembahannya kuat. Silakan lakukan. Tapi miliki waktu. Jangan sampai engkau datang ke gereja, datang ke tempat ini dengan mesbah yang rusak. Ya. Nah coba selidiki hati kita. Bagaimana kehidupan kita sehari-hari.
Bagaimana, apakah kita tetap punya hubungan dengan Tuhan? Ambil waktu. Ambil waktu dengan Tuhan. Nah, ciri-ciri yang kedua, orang yang mezbahnya sedang rusak. Ingat, mezbah rusak, penyembahannya tetap sama Tuhan. Arah penyembahannya benar, hanya hubungannya nggak ada. Nah, ciri yang kedua, orang yang rusak hubungannya atau mezbahnya sedang rusak. Lihat cara kamu mengambil keputusan. Setiap hari, apakah keputusan yang kita ambil itu sesuai dengan kebenaran nilai-nilai firman Tuhan? Kalau kita mengambil keputusan tidak sesuai dengan kebenaran nilai-nilai firman Tuhan, mezbahmu mungkin sedang rusak. Lihat cara kamu mengambil keputusan waktu kamu memilih pekerjaan. Oh, pekerjaan A gajinya gede, pekerjaan B gajinya kecil, tapi pekerjaan A sangat risiko tinggi karena pekerjaannya dunia malam. Pilih yang mana? Pekerjaan yang B kecil, aman, saya tetap bisa pelayanan. Kita pilih yang mana? Halo? Lihat cara kita mengambil keputusan dari Senin sampai Minggu, Minggu sampai Senin. Ya. Lihat, kalau kita mengambil keputusan tidak berdasarkan nilai-nilai firman Tuhan, maka kemungkinan besar engkau, mezbahmu sedang rusak, relasimu sedang rusak. Dan yang parahnya, orang yang seperti ini tidak menjadikan Tuhan sebagai raja. Kenapa? Tuhan sebagai penasihat tambahan. Kan kalau firman Tuhan dikasih jadi penasihat tambahan kan bisa dilakukan, bisa tidak. Padahal firman Tuhan harus menjadi raja dalam kehidupan kita. Ingat, engkaulah Tuhan, engkaulah raja, itu harus diikutin. Raja itu harus dipatuhi total. Tapi kita menurunkan status Tuhan sebagai raja, kita jadikan dia penasehat umum. Bisa diikuti, bisa tidak. Patokannya apa kemudian? Keuntungan diri sendiri. Ya kan? Halo? Yang ketiga, ini ciri-ciri orang yang mezbahnya sedang rusak. Mezbah yang rusak seringkali karena kebanyakan kesibukan. Kita punya jadwal yang padat, target, nggak punya waktu diam. Kadang-kadang mezbah rusak itu bukan karena kita benci sama Tuhan, tetapi karena fokus kita seringkali teralihkan dengan berbagai macam kesibukan, termasuk pelayanan. Sehingga mezbah pribadi kita kemudian menjadi rusak. Nah, coba lihat ketiga hal tersebut. Apakah kita ada di dalamnya? Nah, mungkin pagi hari ini mezbahmu seperti yang ada di gambar. Mezbahmu, relasimu dengan Tuhan sedang rusak. Ada mezbah yang kedua. Mezbah yang kedua, ini mezbah Baal. Mezbah Baal ini saya sebut dengan mezbah palsu. Kenapa saya katakan palsu? Karena dia bukan orientasinya ke Tuhan. Mezbah yang kedua orientasinya kepada yang bukan Tuhan. Ya. Nah, apa bedanya yang kedua ini? Yang pertama, mezbah palsu dan mezbah yang rusak, itu orientasinya, arah penyembahannya berbeda. Yang satunya benar, tapi rusak hubungannya. Yang satunya memang salah total. Ya. Dia bisa menyembah sesuatu di luar dirinya atau di dalam dirinya. Ini mezbah yang kedua, mezbah yang palsu. Apa maksudnya menyembah di luar dirinya? Dia bisa menyembah jabatannya. Dia bisa menyembah apa yang dia miliki, harta, kekayaan. Apa yang maksudnya menyembah di dalam dirinya? Dia bisa menyembah kenyamanannya. Dia bisa menyembah egonya. Dia bisa menyembah kesombongannya. Dia bisa menyembah pengakuan dirinya. Apa saja sebutkan yang bisa dia sembah. Karena manusia itu hatinya adalah pabrik berhala. Ya. Ini yang kedua, arahnya salah. Tahu nggak? Kalau arah hati kita salah menyembah, maka pola relasinya atau pola hubungannya juga salah. Ingat, mezbah palsu ketika pusatnya bukan Tuhan, maka relasinya akan berubah menjadi relasi transaksional. Saya kasih contoh. Kalau misalnya Tuhan kita dalam hati yang kita sembah adalah pengakuan diri, maka setiap kali kita melayani, begitu ada dikritik, karena kan kita mau diakui, begitu dikritik, maka kita bisa cepat tersinggung, cepat marah. Itu ciri-ciri. Sifatnya transaksional. Apa maksudnya sifatnya transaksional? Kalau Tuhan, kalau saya sudah melakukan A, maka Tuhan harus melakukan B. Mirip seperti
ini nabi-nabi Baal. Nabi-nabi Baal di dalam ayat ini dia katakan gini, mereka mengambil lembu yang diberikan kepada mereka mengolahnya, sementara itu sampai tengah hari, ya Baal jawablah kami, tidak ada suara. Sementara itu mereka berjingkat-jingkat di sekeliling mesbah. Tahu, waktu orang Nabi Baal melakukan itu, ya mereka memperlakukan Tuhannya bukan sebagai pribadi yang berdaulat, tetapi pribadi yang bisa dinegosiasi, pribadi yang bisa dimanipulasi. Nah, mesbah palsu ciri-cirinya adalah ini. Mesbah palsu tidak pernah menyembah Tuhan sebagai Tuhan, tetapi menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan hidupnya. Oh, ada banyak orang seperti ini. Ya, kita melihat sifat Tuhan, dia penyembuh. Tapi kalau engkau hanya berhenti sampai kesembuhan, mungkin bisa jadi engkau menyembah bukan Tuhan yang benar. Engkau menyembah dirimu sendiri. Kenapa? Karena sembuh itu kepentingan pribadimu. Betul atau tidak? Halo? Kau berdoa menjadi kaya, Tuhan kasih kaya. Ya. Tapi sampai di situ saja, enggak pernah mengakui dia Tuhan sebagai raja. Itu menjadikan Tuhan sebagai alat untuk mencapai tujuan pribadimu. Ada banyak orang yang seperti ini. Makanya ujung-ujungnya waktu dia pelayanan, waktu dia sudah menabur, dia akan bilang begini, aku sudah menabur Tuhan, aku sudah pelayanan. Tuhan jawab dong doaku. Aku sudah puasa, aku sudah doa, aku sudah begini, tapi kok hidupku masih begini? Ada pertanyaan itu yang sering muncul. Nah, coba cek lagi hati kita. Jangan sampai kita menjadikan Tuhan sebagai alat. Tuhan, aku kan sudah setia melayani Tuhan puluhan tahun, tapi kok aku gak kaya-kaya? Kok aku gak sembuh-sembuh? Ada banyak orang yang menjadikan Tuhan hanya sebagai alat. Dan tahu gak, sepanjang kita menjadikan Tuhan sebagai alat, maka engkau akan mengandalkan performamu di hadapan Tuhan. Engkau gak pernah betul-betul totally dependency, total bergantung sama Tuhan. Oh, coba perhatikan ini. Dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 12, Tuhannya gak balas nih. Mereka semakin keras berusaha. Mereka mengandalkan apa? Nabi-nabi ini performa mereka, bahkan sampai mereka mencucurkan darah, menyiksa diri sendiri. Kenapa? Performa. Saya tidak mengatakan performa itu tidak penting. Penting untuk kita belajar skill, penting untuk kita menaikkan performa kita, tetapi motivasinya bukan supaya Tuhan lebih cinta sama kita, karena Tuhan sudah cinta sama engkau dan saya. Halo? Ini ciri-ciri mesbah-mesbah yang rusak dan mesbah-mesbah yang palsu. Nah, masalahnya begini, revival itu tidak mungkin tumbuh atau terjadi di atas mesbah yang rusak atau yang palsu. Jadi selama mesbahmu rusak, hubunganmu dengan Tuhan rusak, yang terjadi bukan kebangunan rohani, melainkan engkau sedang melakukan peningkatan usaha manusia. Engkau sedang melakukan performa. Makanya dengar baik pagi hari ini, belajar dari Daud. Apa yang paling ditakuti Daud? Dia tidak takut kehilangan mahkota, dia tidak takut kehilangan kekuasaan. Dia takut kehilangan relasinya dengan Tuhan. Ingat, manusia gak bisa paksa revival. Tetapi mesbah yang benar menjadi satu-satunya tempat yang layak untuk terjadi revival. Yang mengerti katakan amin. Kalau relasimu dengan Tuhan terus connected, terus tersambung, saya mau kasih tahu, itulah tempat di mana ekosistem revival akan terjadi dalam hidupmu. Ya. Tidak pernah ada kecocokan antara mesbah yang palsu atau rusak dengan mesbah yang benar. Kenapa? Ingat ya, tadi saya katakan, mesbah yang palsu selalu menjadikan Tuhan sebagai alat. Mesbah yang palsu itu tidak memberikan kebebasan Tuhan untuk bertindak sesuai dengan kedaulatannya. Sementara mesbah yang asli, kita mengakui Tuhan engkau bebas bertindak karena engkau adalah Tuhan. Karena itu dengar baik. Sekali lagi saya ulangi, kita sudah belajar dari minggu lalu. Tugas kita bukan memproduksi revival, melainkan memperbaiki mesbah, yaitu hubunganmu sama Tuhan. Apinya urusan Tuhan nanti. Tetapi mesbah adalah tanggung jawabmu dan tanggung jawabku. Yang mengerti katakan amin. Jalin hubungan kembali. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana kita bisa menjalin hubungan yang baik lagi dengan Tuhan? Bagaimana kita memperbaiki mesbah yang tadi sudah roboh? Itu kan masalahnya.
Itulah, bukankah itu revival? Memperbaiki kembali hubungan kita yang sudah rusak. Nah, saya mau kasih tahu, banyak pengajaran yang agak sedikit salah, tidak totally salah, tapi agak sedikit lain. Karena nanti kita akan menabrak, atau teologi kita akan runtuh, atau pemahaman besar kita akan runtuh. Banyak pengajaran yang mengatakan gini, oh kalau mau perbaiki mezbah, kamu harus perbaiki korban, berkorban dulu. Salah, ini terbalik. Alkitab tidak pernah mengajarkan secara konsisten, Alkitab tidak pernah mengajarkan bahwa kalau mau relasi dipulihkan, maka harus ada korban. Perhatikan ayat ini baik-baik. Dikatakan, sebab aku menyukai apa? Kasih setia, dan bukan apa? Korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban bakar-bakaran. Perhatikan, kasih setia dan pengenalan itu kan relasi, betul atau tidak? Lebih di atas daripada yang namanya korban. Nah, saya mau tegaskan, tanpa relasi, korbanmu itu hanya manipulasi. Yang mengerti katakan amin. Saya ulangi lagi. Tanpa relasi, maka korbanmu, kamu menyumbang, kamu pelayanan, dan lain sebagainya, itu hanya manipulasi. Alat manipulasi untuk manipulasi Tuhan. Supaya kamu diberkati lebih, supaya kamu dapat kesembuhan, supaya kita dapat sesuatu yang kita inginkan. Itu hanya alat manipulasi, dengar baik-baik. Yang Tuhan inginkan adalah relasi, sama-sama katakan relasi. Mungkin kita bertanya, Pak, kalau begitu bagaimana dengan korban Yesus di kayu salib? Itu kan memulihkan relasi. Dengar baik, saya jelaskan. Ya. Seringkali memang kita salah mengerti. Kita beranggapan karena Yesus berkorban duluan, maka korban selalu mendahului relasi. Artinya harus berkorban dulu supaya relasinya bagus. Dengar baik ya. Korban Yesus dan korban kita itu beda kategori. Dengarkan baik. Korban Yesus dan korban kita beda kategori. Korban Kristus memulihkan relasi. Tapi korban kita respon dari relasi tersebut. Yang mengerti katakan amin. Ngerti maksud saya? Dimulai dari Yesus, iya. Hanya dia korban yang memulihkan relasi. Tetapi korban yang kita berikan itu sebenarnya adalah korban untuk merespon relasi yang Tuhan berikan pertama kali. Yang mengerti katakan amin. Beda kategori. Makanya apa? Pertanyaannya sekarang begini. Lalu apa? Bagaimana caranya kita memperbaiki relasi kita, memperbaiki mezbah kita? Perhatikan apa yang dilakukan Elia. Di dalam ayat yang ke-30, 1 Raja 18 ayat 29 sampai 30, Elia tidak langsung memanggil api. Atau kemudian dia perbaiki mezbah. Ada hal yang dilakukan Elia sebelum melakukan itu semua. Nah perhatikan. Ayat 19 sampai 20, kata 30. Perhatikan ayat 30. Kata Elia kepada seluruh rakyat itu. Apa dia katakan? Datanglah dekat kepadaku. Nah perhatikan begini. Elia dia memanggil rakyat mendekat kepadanya. Bukan ke mezbah dulu, bukan perbaiki mezbah, bukan siapkan korban. Dia suruh semua rakyatnya mendekat kepada dia. Tahu siapa itu Elia waktu zaman itu? Elia itu perwakilan dari Tuhan. Karena dia adalah wakil suara Tuhan kepada rakyat Israel. Dirinya adalah nabi Tuhan. Ini artinya gini, pemulihan relasi selalu dimulai dengan pemulihan arah hati yang benar. Arah hatimu tidak boleh ke mezbah dulu. Arah hatimu nggak boleh dulu ke mezbah yang salah. Arah hatimu harus ke Tuhan dulu. Yang mengerti katakan amin. Ya. Ingat, nabi Tuhan Elia dianggap sebagai perwakilan Tuhan. Sorry Elia ya. Sehingga waktu Elia berkata mendekatlah kepadaku. Sebenarnya orang Israel disuruh mendekat kepada Tuhan. Disuruh siap-siap dengarkan kata Tuhan. Karena kita tahu bangsa Israel waktu itu lagi menjauh sama Tuhan. Saya membayangkan posisi Elia mungkin sendirian seperti saya. Lalu kemudian Nabi Baal itu di sebelah sana. Ini bukan menunjuk ya jemaat sebagai Nabi Baal ya. Enggak ya. Mungkin di sebelah sana berseberangan. Dan saya yakin waktu itu karena rakyatnya menyembah berhala. Pasti mereka berdiri di sebelah sana. Betul tidak? Elia akan sendiri seperti saya di tempat ini. Jadi waktu Elia datang bilang begini. Hei, kamu yang mendukung di sana, sini bangsa Israel mendekat sama saya. Karena dengan kamu mendekat sama saya, kamu mengubah arah hatimu kepada Tuhan. Dan perhatikan, kata mendekat, ini penting. Kata mendekat artinya hadir, sama-sama katakan hadir. Makanya relasi atau mezbah tidak mungkin diperbaiki tanpa engkau hadir, tanpa ada kedekatan. Ingat, yang pertama kita harus lakukan untuk memulihkan relasi adalah mendekat. Berapa banyak kita yang gini ya, kita jadi bos, ada anak buah kita ya, bermasalah, kita datengin dia. Kita nggak hanya chat saja deh, tapi kita datengin dia, tanya masalahnya apa. Itu kenapa? Kita ingin solving problem dengan yang namanya kedekatan.
Nah seringkali kita lupa bahwa yang harus kita lakukan bukan kasih dulu persembahan, tetapi mendekat dulu. Yang mengerti katakan amin. Nah makanya untuk memperbaiki relasi apapun bentuk relasinya, mendekat dulu. Karena kalau jauh nggak bisa berbicara. Walaupun dengan teknologi kadang-kadang salah-salah, betul atau tidak? Kita itu tidak lagi berteriak, cuman tanda serunya kelewatan satu. Dianggap kita teriak-teriak di chat. Karena salah pengertian. Tapi dengar baik, dengan adanya kedekatan engkau sedang memperbaiki relasi. Makanya kata Elia, sini mendekat kepadaku. Maksudnya ayo mendekat yuk sama Tuhan. Bukan ke sana lagi. Bapak Ibu tahu, tema Natal tahun lalu adalah Allah hadir menyelamatkan keluarga. Tahu, kehadiran Allah dari yang omnipresent menjadi kemudian manusia, itu menyatakan bahwa untuk memulihkan hubungan antara Bapa dan manusia dibutuhkan kehadiran. Dibutuhkan kedekatan. Makanya yang pertama kali kita harus lakukan untuk memperbaiki hubungan yang rusak, untuk memperbaiki mesbah adalah mendekat. Sama-sama katakan mendekat. Ingat sekali lagi, relasi mesbah tidak mungkin pulih tanpa adanya kedekatan. Ini yang harus pertama kita lakukan. Jangan berpikir dulu, perbaiki dulu. Jangan berpikir perbaiki korban dan lain sebagainya. No. Kamu harus mendekat dulu sama Tuhan. Setelah kita mendekat sama Tuhan, maka begini. Setelah mendekat, maka berikutnya adalah perbaiki mesbah. Nah, mesbah sejati di sini, saya sebutkan biasanya ada 3. Mesbah pribadi, mesbah keluarga, dan mesbah komunitas atau gereja. Engkau yang harus pertama, ini pondasi yang paling pertama. Mesbah pribadimu dengan Tuhan. Jam-jam pribadimu dengan Tuhan. Waktu-waktu pribadimu dengan Tuhan. Kenapa? Karena mesbah pribadi ini akan membentuk hatimu di hadapan Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Ya. Mesbah pribadi itu tempat membentukkan hati. Bukan panggung. Kenapa? Panggung itu nanti di komunitas. Tapi kamu harus punya yang namanya mesbah pribadi. Pondasi yang kuat di bawah. Nah kalau kita sudah bangun mesbah pribadi, maka sensitivitasmu terhadap dosa dan kamu bisa tahu kehendak Allah itu akan meningkat. Kenapa? Karena kalau kita semakin dekat dengan Allah, maka kita akan menyadari kekudusannya. Kita akan menyadari apa yang disukai Tuhan, kita nggak akan suka juga. Apa yang dibenci sama Tuhan, kita juga nggak akan suka. Kenapa? Karena kita semakin mendekat. Ya. Karena kita tahu Allah itu kudus. Makanya coba pagi hari ini. Ya, setelah kamu mendekat, ayo bangun mesbah pribadimu sama Tuhan. Yang kedua, bangun mesbah keluarga. Apa pentingnya? Pak, tapi saya belum berkeluarga. Tapi memang kau kan anak, memang kau lahir dari batu. Enggak mungkin. Mesbah keluarga bukan hanya untuk yang sudah berkeluarga, punya suami atau punya istri. Yang belum berkeluarga pun kau juga anak. Yang mengerti katakan amin. Bangun juga itu di sana. Dalam kehidupan sehari-hari. Nah mesbah keluarga itu akan memastikan bahwa Tuhan yang memimpin seluruh relasi dalam keluarga. Ingat, suami sayang istri. Istri hormati suami. Tetapi semuanya harus menuju kepada ketakutan, takut akan Tuhan. Relasi ini yang perlu dijaga. Kenapa? Di dalam keluarga kita sedang membangun kebudayaan rohani. Di dalam keluarga kita membangun yang namanya kebudayaan rohani. Nah kalau kita sudah lakukan 2 itu, maka mesbah komunitas dia akan terbentuk dengan sendirinya. Karena mesbah komunitas hanya dampak dari bagaimana kita menjaga mesbah pribadi dan mesbah keluarga terus ada. Ingat, perhatikan baik-baik. Mesbah pribadi membentuk hati, mesbah keluarga membentuk budaya. Dan mesbah korporat atau bersama menyatakan arah bersama. Yang mengerti katakan amin. Bangun ketiga ini. Gak mungkin kita bisa bangun dari mesbah korporat. Kita harus bangun dulu dengan pribadi kita supaya apa? Pondasinya kuat, pondasinya kokoh. Ibaratnya kalau mesbah pribadi ini adalah pondasinya. Mesbah keluarga adalah dindingnya. Dan mesbah korporat. Begitu kita panggil orang untuk bersama-sama. Kita bisa merasakan bersama-sama. Kenapa? Semuanya punya mesbah-mesbah pribadi yang berkumpul jadi satu. Ini yang harus kita lakukan. Nah kalau kita sudah memperbaiki itu semua, maka berikutnya kita bicara tentang korban. Karena dengar baik-baik. Mesbah tanpa korban itu namanya panggung. Panggung ini kan naik sedikit ya. Mesbah tanpa korban namanya panggung.
Tidak mungkin ada korban tanpa ada mesbah. Ya. Kita akan bicara mengenai korban. Nah, dalam kitab Imamat, kalau kita perhatikan ada 5 jenis korban yang disebutkan di sana untuk orang Israel. Wah, korbannya banyak sekali. Tetapi ternyata yang disebutkan di dalam kisah tentang Elia ini adalah korban bakaran. Nah, salah satu dari 5 ini adalah korban bakaran. Makanya kalau kita membaca dalam 1 Raja-Raja 18 ayat 29 dikatakan begini. Sesudah lewat tengah hari, mereka kerasukan sampai waktu mempersembahkan korban petang. Nah, korban petang ini bahasa terjemahan lainnya adalah korban bakaran. Korban bakaran fungsinya itu adalah penyerahan total. Karena begini, dari semua korban, ada 5 ini, satu korban inilah yang kalau dikorban kepada Tuhan itu tidak ada bagian imam, tidak ada jatah imam. Semuanya harus habis dibakar. Tidak boleh ada bagian imam, tidak boleh ada bagian umatnya, tidak ada. Korban bakaran itu atau yang disebutkan dengan korban petang karena memang dilakukan di petang, itu adalah korban yang totally semuanya buat Tuhan. Makanya fungsi dari korban bakaran adalah penyerahan total. Ya. Semuanya diberikan. Dengar baik Bapak Ibu Saudara sekalian. Relasi yang sejati, hubungan yang sejati selalu ditandai dengan pemberian. Yang mengerti katakan amin. Ingat, relasi yang baik selalu ditandai dengan saling memberi atau pemberian. Ya, ini terlepas dari motivasinya karena yang transaksional motivasinya salah. Tapi relasi yang baik harus ada pemberian. Karena kalau kau hanya menerima berarti kamu narsis. Kalau kamu hanya menerima berarti hubunganmu tidak sehat. Betul atau tidak? Ya, relasi yang baik harus ada saling memberi. Ya. Karena orang yang berelasi tetapi hanya mau menerima itu toksik juga. Bukan narsistik saja, toksik. Ya. Ingat, yang menjadikan sesuatu transaksional adalah fungsinya. Nah, pemberian kalau di dalam relasi transaksional dia sebagai alat tawar-menawar, negosiasi. Tetapi dalam relasi yang sehat, korban atau pemberian itu ekspresi syukur. Sama-sama katakan ekspresi syukur. Apa itu? Penyerahan, dikasih saja. Oh, pokoknya saya kasih saja. Saya tidak mau tahu apa yang terjadi. Pokoknya ini adalah korban bakaran, korban ucapan syukur. Makanya korban bakaran itu adalah ekspresi dari relasi yang sudah pulih. Korban bakaran yang diperlihatkan oleh Elia setelah dia mengatakan ayo dekat, ayo kita bangun kembali mesbahnya. Waktu dia ngomong begitu, ayo kita mengekspresikan rasa syukur kita kepada Tuhan. Dan itulah yang dilakukan dengan korban bakaran. Nah pertanyaan sekarang gini, apa yang diletakkan di atas mesbah itu? Kalau kita membaca di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 33 sampai 34 dikatakan gini, mereka memotong lembu itu dan menaruh potongan-potongan di atas kayu api itu. Ingat, semuanya, mau jeroannya, mau kakinya, mau ekornya, mau lidahnya. Jadi nggak bisa di situ orang penjual sop lidah tunggu di situ, lidahnya dong boleh saya beli, nggak bisa. Karena semuanya habis di sana ya. Nggak bisa juga tukang bakso di situ, boleh dong ambil ini, nggak bisa. Harus habis, semuanya ditaruh di situ. Artinya apa? Semuanya ditaruh di atas mesbah. Plus, nah ini plus-plusnya, ingat. Plus ada 4 buyung air kali 3. 4 kali 3 berapa? 12, mirip dengan jumlah batu. Yang dikasih juga, nah potongan-potongan daging dan yang disebut dengan tadi air, ini adalah 2 hal yang harusnya kita berbicara tentang kehidupan kita. Potongan daging itu berbicara tentang kedaginganmu. Air itu berbicara tentang sesuatu yang paling berharga yang kamu miliki. Saya ulangi, yang paling berharga. Kenapa? Ingat, waktu itu 3,5 tahun kekeringan. Kamu bayangkan kalau ada kendi besar begini, isinya 12 dipakai buat siram itu. Sayangnya itu, karena waktu itu kemungkinan besar harga air lebih mahal daripada harga emas. Kan kekeringan 3,5 tahun, itu yang paling berharga. Kalau kita ada di gurun pasir, emas itu nggak berharga. Yang berharga itu air minum dalam kemasan. Betul atau tidak? Ya. 2 hal ini, kedagingan dan apa yang paling berharga. Cuman mungkin kita bingung, Pak, bagaimana kita bisa mempersembahkan kedagingan kita plus sesuatu yang berharga? Kita bingung. Dan saya renungkan, ada jawabannya dalam Lukas 18 ayat 18 sampai 23. Ini cerita tentang anak muda yang kaya. Anak muda yang kaya ini waktu itu dia datang sama Yesus. Tuhan Yesus, kira-kira apa yang harus aku lakukan supaya aku mendapatkan hidup yang kekal? Tuhan Yesus menjawab, masih tinggal satu lagi yang harus kau lakukan. Yang pertama apa?
jual segala yang kau miliki dan bagi-bagikan kepada orang miskin, maka engkau akan beroleh harta di surga, kemudian datanglah kemari dan ikutlah aku. Perhatikan, ada 3 area yang di dalamnya ada kedagingan kita dan apa yang di dalam itu ada yang paling kita punya berharga. Ada 3 area yang setidaknya saya mau beritahu dan itu yang harus kita persembahkan dan itu juga harus terbakar habis. Dan itulah yang paling berharga. Ini memenuhi semua kriteria itu. Yang pertama adalah identitasmu. Ingat, perhatikan, kalau baca dalam Lukas 18 ini, orang muda ini adalah seorang pemimpin. Betul ya? Waktu dengan susah ngomong, ikutlah aku. Dari pemimpin jadi murid. Identitasnya habis. Ya, kadang-kadang kan kita begitu. Saya sebagai pendeta, saya sebagai pimpinan, saya harus dihormati. Kadangkala kita seperti itu. Nggak mau melepaskan identitas kita. Dan ini ternyata yang Tuhan minta juga sama orang muda yang kaya itu. Yang keduanya apa yang dia minta? Kenyamanan hidupnya. Kenyamanan berasal dari kekayaan. Betul atau tidak? Kalau kita punya banyak duit, kekayaan naik Garuda first class. Tidurnya hotel bintang 7 terpercaya. Ya kan? Dari asalnya dari mana? Kenyamanan asalnya dari kekayaan. Makanya dia bilang sama Tuhan, apa dia bilang? Jual, bagi-bagikan, lalu ikut aku. Yang ketiga, apa yang paling ketiga? Yang paling kita juga sering kedagingan kita muncul dan paling berharga. Yang ketiga adalah waktu. Nah, waktu ini juga berharga, betul atau tidak? Nggak bisa dikembalikan, waktu juga harus. Waktu Yesus ngomong begini, ayo ikut aku. Artinya apa? Sekarang prioritasmu berubah. Prioritas waktumu bukan lagi kamu, tapi prioritas waktumu adalah aku. Tahu? 3 area inilah yang sering muncul kedagingan kita. Kadang-kadang kita tidak mempergunakan waktu dengan baik. Betul atau tidak? Lebih banyak main game, lebih banyak tidur-tiduran, malas-malasan. Waktunya terbuang. Dipakai buat kedagingan. Kekayaan kita, kadang-kadang kekayaan jadi mamon. Kita kejar setengah mati. Ya. Identitas kita jadi berhala. Pangkat, jabatan, kekayaan, status. Ya. Kecuali drama Cina ya. Kalau drama Cina kan dia sering nyamar. Ya. Jadi pemulung, jadi satpam, ya ternyata dia adalah seorang CEO, gitu ya. Hafal semua. Ya. Saya ditegur sama istri saya kemarin. Kami pulang dari Malino, Dedi, enggak boleh kok khotbahin pakai CEO, enggak mengerti orang. Coba mau kuliah besok. Kalau saya bilang CEO, mengerti itu orang semua karena drama Cina sudah merebak di mana-mana. Dan ternyata betul kata-kata saya. Ya. Halo, kadang-kadang memang bukankah area itu yang kita nggak mau lepas dan di area itulah ada sesuatu yang paling berharga dan sesuatu yang sering dipakai untuk menjadi kedagingan. Dan itu yang Tuhan minta kita persembahkan di atas mezbah kita. Makanya Roma 12 berkata apa? Persembahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, kudus dan berkenan. Halo? Ya. 3 area ini yang sulit kita berikan. Makanya kita perlu latihan. Sama-sama katakan latihan. Bagaimana caranya kita melatih 3 area itu? Ini praktis sekarang. Bagaimana kita melatih 3 area itu supaya waktu kita lakukan kita melatih otot-otot kita. Otot-otot supaya kita masih bisa berkorban untuk Tuhan. Ya. Nah, Paulus pernah menasihatkan dengan sangat baik. Dalam Ibrani 10 ayat 25 berkata begini ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling mengasihi. Ingat, nasihatnya Paulus, jangan menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Kenapa? Ternyata dalam pertemuan-pertemuan ibadah seperti ini adalah waktu di mana kita melatih diri kita, identitas kita, kenyamanan kita, waktu kita melatih sekaligus ujian untuk kita melakukan yang namanya disiplin rohani, mempersembahkan identitas, kenyamanan dan waktu kita. Nah, coba perhatikan, waktu engkau datang ke tempat ini, ya, dalam pertemuan ibadah, nggak peduli Anda CEO, Anda atasan, Anda bawahan, ya, mau celana, mau rok, itu bawahan, ya, bukan. Mau Anda bawahan, mau Anda kuli bangunan, mau apa, semuanya di tempat ini, di dalam ibadah ini, semuanya sama. Betul atau tidak? Waktu engkau masuk ke tempat ini gak ditanyain, Bapak ini CEO atau menyamar? Betul tidak? Kalau Anda menyamar CEO, silakan maju ke depan. Gak ada. Di tempat ini identitasmu di hadapan Tuhan semua sama. Makanya datang ibadah melatih otot di mana engkau mempersembahkan identitas. Yang kedua, waktu engkau datang ibadah, ada namanya persembahan ternyata. Yang dipersembahkan kadang-kadang pakai kiris, tapi intinya adalah kenyamanan kita. Kenapa? Uang itu kan menghasilkan kenyamanan, betul atau tidak? Saat engkau mempersembahkan 1/10, mungkin hidupmu bicara gini, kalau saya kasih 1/10 ini 2 hari saya tidak makan. Tapi kalau saya tidak kasih, maka saya nyaman selama 2 hari.
Bukankah waktu kita memberi persembahan, memberi perpuluhan, kita sedang mempersembahkan apa yang namanya dengan kita sebut dengan kenyamanan hidup kita. Betul atau tidak? Makanya Paulus jelas sekali, hei jangan hindari itu ibadah. Nanti Paulus juga menyatakan di ayat ini nih, latihan badani terbatas gunanya tetapi ibadah. Berarti dia menyamakan, Paulus menyamakan latihan badani dengan latihan rohani itu adalah ibadah. Betul atau tidak? Waktu kita mau ngasih persembahan, kita mempersembahkan apa yang menjadi kenyamanan kita. Kita taruh di mezbah kita, yang mengerti katakan amin. Betul atau tidak? Identitas kita sudah persembahkan dalam ibadah. Waktu ibadah ada persembahan. Dan ini yang paling penting, waktu. Waktu engkau memutuskan datang ke tempat ini untuk ibadah, engkau tahu waktumu 2 jam engkau akan kasih sama Tuhan. Betul atau tidak? Makanya pada saat ibadah di gereja jangan buka handphone lagi. Jangan gak perlu ada status kalau saat dengarkan firman Tuhan. Dengarkan saja dulu baik-baik karena itulah waktu yang tempat kita di gereja melatih semua otot-otot rohani kita. Sehingga pada saat kita keluar dari tempat ini, semua keputusanmu dari Senin sampai Sabtu itu bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Halo? Makanya jangan dihindari. Paulus jelas berkata, latihan badani terbatas, ibadah, latihan rohani. Ya. Halo? Ini seperti gym rohani. Ya. Kalau gym rohani kan ada tambahannya biasa. Itulah ibadah-ibadah tengah minggu. Bapak Ibu dengar baik-baik. Ibadah kita mempersembahkan 3 area ini. Makanya saya mau kasih tahu. Saat kita datang ibadah, datang dengan sikap hati yang benar, yang mengerti katakan amin. Jangan pada saat ibadah kita sok apatis, sok tahu. Apalagi datang dengan meremehkan ibadah. Pembicaranya itu aja. Musiknya jelek. Ininya semua. Datang dengan sikap hati yang benar. Karena ini adalah tempat ujian sekaligus tempat melatih. Sehingga waktu kita keluar dari tempat ini, otot-otot rohani kita terbentuk. Dan saat kita menghadapi kehidupan dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, selain mezbah pribadimu, engkau bisa mengambil keputusan sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Allah. Ya. Makanya kalau anak, bapak-bapak, ibu-ibu, kalau anaknya tidak suka ke gereja, paksa dulu di awal. Dia datang ke gereja, supaya dia terbiasa. Ya, kadang-kadang manusia kan begitu, harus diajak-ajak dulu. Ya. Bayangkan, kalau latihannya nggak benar, Bapak Ibu coba deh, kalau ada personal trainer di tempat nge-gym, disuruh latihan squat. Tapi squatnya itu nggak benar, pasti ditegur. Kenapa? Kalau kamu squatmu nggak benar, maka otot yang kena salah. Latihanmu salah, besok kamu DOMS itu sakit-sakit badan. Bisa kamu DOMS itu bisa berapa hari, karena salah. Bayangkan, ya, kalau kita nggak pernah datang ke gereja. Saya kemarin dapat di FYP saya di IG, orang nge-gym, tapi posisinya tidur. Jadi bayangkan orang tidur tapi sambil gini-gini kakinya. Tidur, latihan apa ini? Nah jangan sampai keadaan kondisi kita datang ke gereja modelnya seperti itu. Datang ke gereja tetapi di dalam gereja kita tidak punya sikap hati yang benar. Halo? Bapak Ibu dengar baik-baik. Kalau kita sudah bangun mezbah kita sudah mendekat bangun mezbah. Lalu kemudian kita taruh korban yang terbaik. Maka dengar baik, respon dari Tuhan dalam kedaulatannya, dia akan turunkan api. 1 Raja-Raja 18 ayat 38. Enggak berpindah? Ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 3 berkata gini, lalu turunlah api Tuhan menyambar habis korban bakaran, kayu api, batu dan tanah itu, bahkan air yang dalam parit itu habis dijilatnya. Perhatikan. Api bukan hanya turun menjilat mezbah. Semua di sana dihabiskan Tuhan. Tahu apa artinya? Tuhan berdaulat atas hidupmu sepenuhnya saat terjadi revival. Ya. Api revival selalu membawa orang kepada arah hati yang benar. Kenapa? Ayat 39 yang menarik sekali. Dikatakan apa? Ketika seluruh rakyat melihat itu, sujudlah mereka serta berkata, Tuhan dialah Allah, Tuhan dialah Allah. Nanti kalau perhatikan doanya dari Elia, itu menarik sekali. Doa Elia itu sama sekali tidak ada kepentingan pribadi Elia di dalamnya. Semuanya untuk pertobatan dan untuk Tuhan. Coba perhatikan nanti baca. Baca baik-baik semua doa Elia yang diucapkan sebelum minta api turun, itu enggak ada satu kali pun kepentingan dia.
Waktu dia berkata, supaya orang tahu aku ini hambamu. Jadi hamba Tuhan waktu itu berat bro. Karena dikejar-kejar mau dibunuh sama Isabel. Waktu dia mengaku, biar orang tahu ini aku hambamu, dia lagi pertaruhkan nyawa loh. Bukan nyaman, bukan dia mengakui itu. Bukan dia supaya enak diakui, dihormati orang kayak zaman sekarang. Enggak, nyawanya terancam itu. Enggak ada kepentingan sama sekali pun doanya Elia untuk kepentingan pribadinya. Itu murni untuk pertobatan dan revival terjadi. Dan apa yang terjadi? Ini loh, api Tuhan menyambar dalam kedaulatannya. Ini luar biasa. Kalau kita sudah persiapkan mezbah kita ada korban di atasnya. Ini adalah ekosistem, tempat di mana api Tuhan akan menyambar dan menghanguskan hidupmu. Disinilah kebangunan rohani akan terjadi besar-besaran. Dan ini terjadi di zaman Elia. Maka itu bisa terjadi juga zaman sekarang untuk engkau dan saya. Yang mengerti katakan amin. Makanya tugas kita itu bukan mengejar api. Jaga mezbahmu supaya tidak roboh. Dan biarkan di mezbah itu selalu ada korban bakaran. Korban ucapan syukur di hadapan Tuhan. Apa itu? Identitasmu. Apa itu? Waktumu. Apa itu? Kenyamananmu. Hartamu dan lain sebagainya. Kalau engkau terus mempersiapkan relasimu dengan Tuhan. Kamu taruh semua 3 aspek itu ke dalam sana. Api Tuhan akan menyambar pada saat dia mau. Dan saat itulah terobosan akan terjadi dalam hidupmu. Saat itulah engkau akan dibangkitkan kembali. Rohmu akan menyala-nyala di hadapan Tuhan. Sekali lagi, saya gak mau bahas apinya terlalu banyak. Karena api ini urusan Tuhan. Urusan saya dan Bapak, Ibu dan Saudara sekalian adalah mezbah dan korban. Yang mengerti katakan amin. Ingat, revival tidak lahir. Para pemain musik saya panggil maju ke depan. Revival tidak lahir dari keramaian rohani. Tapi mezbah yang dipulihkan. Karena tadi saya katakan, mezbah yang pulih, mezbah yang dirapikan kembali adalah tempat satu-satunya di mana revival itu akan terjadi. Mezbah bicara tentang relasimu dengan Tuhan. Korban bicara tentang ekspresimu sebagai ucapan syukur. Dan api adalah kedaulatan Tuhan. Mezbah yang rusak, mezbah yang palsu hanya akan melahirkan kelelahan. Kenapa? Karena mengandalkan performamu sendiri, bukan kebangunan sejati. Karena itu dengar baik, saya ulangi lagi, tugasmu bukan mengejar api revival. Tugasmu, tugas kita bersama adalah memperbaiki mezbah, mempersembahkan korban dengan hati yang benar. Dan kalau Tuhan berkenan, api itu turun. Dengar baik, maka disitulah revival akan terjadi. Terobosan dalam hidupmu terjadi. Engkau bisa sembuh, tapi engkau enggak akan berhenti sama kesembuhan. Engkau akan terus menyembah Allah yang menyembuhkanmu. Engkau yang hari-hari ini mungkin mengalami sakit penyakit. Dengar baik, tetap bangun mezbahmu. Mau sakit penyakit itu sembuh, tidak sembuh, mau keadaanmu baik, tidak baik, bangun mezbahmu. Terus kasih persembahan di atas mezbah itu. Waktumu, hartamu, kenyamananmu, identitasmu, taruh di atas sana. Biar Tuhan sambar semua itu. Sehingga waktu hangus, kau dapat berkata, Tuhan, aku totally dependensi. Aku total bergantung sama Engkau. Aku gak punya apa-apa lagi. Aku gak punya plan B, plan C, plan D, Tuhan. Total aku bergantung sama Engkau, Tuhan. Dan saat itulah engkau akan berdoa dengan doa yang sama dengan Tuhan Yesus ajarkan. Biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupanku. Api adalah urusan Tuhan. Korban adalah respon kita. Dan mezbah adalah pondasi yang kamu gak bisa tawar sama sekali. Makanya dengar pagi hari ini. Kalau dari apa yang saya sebutkan, pondasi-pondasi yang mulai roboh itu dalam hidupmu, itu ternyata itu aku Tuhan. Pagi hari ini Tuhan bilang, ayo mendekat. Ayo mendekat. Kamu dapat mendekat kepada Tuhan dengan darah Kristus yang sudah dicurahkan. Karena darah Kristus memulihkan relasi dahulu. Ingat, waktu Kristus memulihkan relasi, Dia memanggil kita untuk bersamaan dengan itu, hidup dengan mezbah yang ada korban di atasnya. Saya rindu pagi hari ini jemaat GBI Kumene di minggu terakhir. Kita bicara tentang revival. Maka di minggu ini kita bicara tentang relasimu dengan Tuhan. Saya gak bisa pantau satu persatu. Ya, di sini ada istilah. Tembok pastori bisa ngomong. Ya kan tembok pastori, kalau gak dipastori kan gak bisa ngomong.
Saya nggak bisa perhatikan kehidupan jemaat satu persatu, apakah engkau membangun mesbahmu dengan Tuhan. Tapi biar pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan kita semua pentingnya mesbah pribadi. Pentingnya engkau membangun relasi pribadimu dengan Tuhan. Sebelum kau masuk ke keluargamu, sebelum kau masuk ke korporatmu bersama, dimanapun kau berada. Di instansi yang kau layani, di perusahaan yang kau pimpin, dimanapun kau berada. Dengar baik-baik. Mesbah pribadimu is more important dari apapun juga. Karena itu pondasimu untuk terjalin, terhubung dengan Tuhan. Yang mengerti kata-kata. Mari kita bangkit berdiri. Bawa kepadamu, oh Tuhan, katakan persembahan. Persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, takkan pernah ku bawa Tuhan selain yang terbaik. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terima. Dengan korban bakaran kami, korban syukur. Korban syukurku ini. Amin. Yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Mari lebih lagi ngomong katakan. Oh Tuhan, persembahanku ini, ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Katakan, takkan pernah kami bawa, takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini, yang mengalir di hatiku sebagai persembahan. Takkan pernah kami bawa, takkan pernah ku bawa
minta hidupmu pagi hari ini. Tuhan minta Engkau bangun relasi kembali dengan Tuhan. Kalau Engkau bangun relasimu dengan Tuhan, relasi yang sejati, hubungan yang sejati, maka saat Engkau mempersembahkan identitasmu, saat Engkau persembahkan kenyamananmu, saat Engkau mempersembahkan waktumu, Engkau akan mempersembahkan itu sebagai ucapan syukur, bukan sebagai alat untuk manipulasi. Pagi hari ini oleh firman Tuhan kita diingatkan pentingnya Engkau memiliki mezbah pribadi. Karena di dalam mezbah pribadi itulah korban-korbanmu akan dilahap api Tuhan. Korban-korbanmu akan dimakan habis oleh Tuhan. Dan disitulah kedaginganmu akan ditekan. Tuhan rindu pagi hari ini berbicara kepada engkau demi pribadi. Saya mau kasih tahu, Tuhan tahu apa yang terjadi dengan hidupmu. Tapi Tuhan juga mau ngomong, itu gak penting. Yang penting adalah relasimu dengan aku. Masalahmu, tidak lebih penting daripada relasimu dengan aku. Pergumulanmu tidak lebih penting daripada relasimu dengan aku. Sakit penyakitmu tidak lebih penting daripada relasimu dengan Tuhan. Daud disebut a man after God's own heart karena dia mendudukkan relasinya dengan Tuhan jauh daripada tahtanya, jauh lebih daripada pemulihannya, jauh lebih daripada apapun yang lain. Daud rela terluka bersama Tuhan ketimbang sekedar pulih tapi gak pernah bersama dengan Tuhan. Daud gak mau memimpin kerajaan tanpa ada Tuhan di sana. Dan bagi hari ini itu yang harus kita miliki. Mari angkat kedua tanganmu. Takkan pernah ku hidup kami itu, hidup kami.
belajar Tuhan bagaimana mesbah pribadi kami harus bangun. Dan bagaimana korban bakaran, korban ucapan syukur kami letakkan di atasnya Tuhan. Oleh karena itu biarkan pagi hari ini berikan kami kesempatan terus untuk mendekat kepadamu. Membangun mesbah relasi kami dengan Tuhan. Ampuni Tuhan segala dosa dan pelanggaran kami Tuhan. Kami yakin dan percaya revival-Mu mendatangkan ketaatan bagi kami hari demi hari Tuhan. Kami rindu tidak hanya di tempat ini Tuhan, kami merasakan revival. Kami rindu Senin, Selasa, dimanapun kami berada, Rabu kami, Jumat, Sabtu. Sepanjang hidup kami, sepanjang hari-hari kami merasakan revival yang daripada Tuhan. Karena kami yakin dan percaya revival-Mu memurnikan kami. Api-Mu melahap segala kedagingan kami Tuhan. Dan kami yakin dan percaya pagi hari ini kami disegarkan kembali, kami diingatkan kembali akan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, hamba-Mu selesai berbicara. Tapi firman Roh Kudus yang ada tinggal dalam hati mereka akan terus berbicara, membuahkan karakter yang berkenan di hadapan Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang diberkati, sama-sama katakan amin. Baik, boleh kasih tepuk tangan lagi buat kemuliaan nama Tuhan. Silakan duduk. Puji nama Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Yang diberkati oleh firman Tuhan pagi hari ini boleh lambaikan tangannya. Haleluya, banyak yang terberkati dan saya percaya dengan pemulihan kita, revival akan terjadi di dalam kehidupan kita, amin. Baik jemaat Tuhan, saya umumkan di depan jemaat Tuhan ada tersedia amplop 1 dan amplop 2, di mana amplop 1 digunakan untuk operasional pastori, dan amplop kedua karena minggu ini adalah minggu terakhir, minggu keempat, dan amplop kedua ini diperuntukkan untuk kas diakonia. Mari kita angkat secara bersama-sama amplop yang ada di tangan kita. Kita tundukkan kepala, kita satu di dalam doa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Firman-Mu telah menyegarkan kami, di mana kami harus memperbaiki relasi kami dengan Tuhan. Biarkan Engkau pulihkan kami secara utuh Tuhan Yesus. Biarkan kami layak di hadapan-Mu. Dan revival itu terjadi di dalam kehidupan kami. Dan saat ini Tuhan, setiap kami yang ada di tempat ini, kami mau datang memberikan persembahan kami. Engkau kuduskan, Engkau sucikan Bapa. Setiap persembahan yang kami berikan ini Tuhan dipakai untuk kebenaran firman-Mu di tempat ini. Untuk keluasan kerajaan-Mu di tempat ini. Terima kasih Bapakku yang baik. Engkau berkati setiap kami Tuhan. Biarkan kami tetap fokus terhadap Engkau Bapa. Dan hati kami hanya tertuju kepadamu. Inilah doa dan permohonan kami siap memberi di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Allah pemenang.
teman sepekan, saya persilakan kepada multimedia. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan, berikut beberapa informasi kegiatan GBI Oikumene selama 1 minggu ke depan. Doa pelayan dan puasa akan diadakan pada hari Sabtu pukul 6 sore bertempat di gereja. Gladi bersih untuk ibadah raya pertama akan diadakan pada hari Sabtu pukul 7 malam, ibadah raya 2 pada hari Minggu pukul setengah 3 sore, dan gladi bersih untuk ibadah raya ketiga akan diadakan pada hari Sabtu pukul 10 pagi. Ibadah raya Minggu diadakan sebanyak 3 kali, yaitu pukul 9 pagi, pukul setengah 5 sore, dan pukul 7 malam. Ibadah raya yang pertama dan yang kedua akan disertai ibadah anak sekolah minggu. Ibadah-ibadah ini dapat disaksikan secara online melalui live YouTube GBI Oikumene. Bagi saudara-saudari yang ingin mendapatkan dukungan doa, silakan menghubungi nomor berikut. Pondok Daud akan diadakan setiap hari Selasa dan Jumat pukul 3 sore bertempat di ruang sekolah minggu. Bagi jemaat Tuhan yang berkerinduan untuk didoakan, silakan mengisi form pokok doa yang telah disiapkan. Mari tetap saling menopang dalam doa-doa kita kepada Tuhan. Bagi saudara-saudari yang membutuhkan layanan konseling, penyerahan anak, dan pernikahan, silakan menghubungi nomor berikut. Baptisan akan diadakan pada minggu terakhir setiap 3 bulan sekali. Bagi saudara sekalian yang membutuhkan layanan baptisan, silakan menghubungi nomor berikut. Persembahan persepuluhan dan persembahan lainnya dapat ditransfer melalui rekening BCA dengan nomor 7993 111 777 atas nama GBI Oikumene. Jangan lupa untuk mencantumkan keterangan untuk setiap persembahan yang diberikan. Perpuluhan yang jemaat Tuhan berikan akan dipergunakan seluruhnya untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini dan akan dilaporkan secara periodik serta terbuka kepada jemaat Tuhan sekalian. Bagi Bapak Ibu jemaat Tuhan dan saudara sekalian yang rindu untuk melayani Tuhan, silakan mengisi formulir dengan cara scan barcode berikut atau menghubungi nomor berikut. Mari memakai waktu dan talenta yang Tuhan beri bagi kemuliaan namanya. Demikian informasi mengenai kegiatan GBI Oikumene selama sepekan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Pengumuman tambahan, minggu ini belum ada kegiatan. Nanti mulai dari bulan depan baru kita mulai kegiatan. Nah, di grup-grup WhatsApp yang Bapak Ibu ada sudah masuk dalamnya itu sudah diberikan list daftar untuk kemudian untuk mesbah keluarga. Jadi sebulan akan ada 2 kali mesbah keluarga. Nanti list-listnya boleh dipilih gitu ya, di dalam grup itu sudah ada, atau bisa hubungi kami nanti lihat tanggal yang kosong gitu ya, untuk Bapak Ibu Saudara sekalian yang mau bergabung di dalam mesbah keluarga. Lalu kemudian itu semua dimulai minggu depan. Jadi minggu ini hanya ada kegiatan yaitu Pondok Doa Daud di hari Selasa dan hari Jumat jam 3 sore. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian ya, nanti boleh pokok-pokok doanya, nanti teman-teman aser di samping kiri kanan Bapak Ibu Saudara sekalian itu membawa form pokok doa. Nanti boleh dimintakan, ditulis, nanti akan didoakan setiap Pondok Doa Daud. Ya, Bapak Ibu yang dalam kesulitan dan lain sebagainya, isi saja, pasti kita akan doakan. Nah, aser juga di sebelah kiri Bapak Ibu Saudara sekalian itu membawa form selamat datang. Jadi bersama dengan itu kami mengucapkan selamat datang kepada Bapak Ibu Saudara sekalian yang baru pertama kali hadir di GBI Oikumene. Dan saya berdoa di tempat ini kita bisa dapat bertumbuh bersama-sama. Yang mengerti katakan amin. Nah, saya rindu kita semua di sini menjadi keluarga besar, ya, menjadi keluarga di dalam Tuhan. Oleh karena itu, form selamat datang silakan diisi, nanti teman-teman akan menghubungi untuk kemudian di follow up lebih lanjut, gitu ya. Jadi kita lanjutkan, tadi hanya ada Pondok Doa Daud di hari Selasa dan hari Jumat. Lalu kemudian hari Sabtu kita ada doa puasa, kita puasa biasanya di Pasori. Lalu kemudian nanti jam 4 sore itu ada geladi untuk ibadah raya 3, jam 6 doa pelayan, jam 7 untuk geladi ibadah raya pertama. Hari Minggu kita kembali di tempat ini dengan 3 kali ibadah, jam 9, setengah 5, dan jam 7 malam. Gitu ya. Dan kami menyambut Bapak Ibu Saudara sekalian sekali lagi yang baru pertama kali hadir, jangan malu-malu diambil, kan saya lihat ini banyak yang ambil, diisi aja. Pastikan kita layani. Bapak Ibu Saudara sekalian dengar baik-baik, apabila ada saudara yang sakit yang butuh didoakan, silakan nanti langsung japri ke saya, gitu ya.
Silakan di japri atau kemudian dihubungi untuk kita akan datang untuk didoakan gitu ya. Nanti kita akan datang ke tempat sana atau saya atau tim biasanya ya yang akan datang ke sana. Jadi yang anak muda nanti akan datangin anak muda, biasanya yang sudah berkeluarga atau apa nanti akan datangin Pak Peter atau saya. Ya. Jadi saya harapkan kita semua memberitahu, apalagi musim-musim ini itu musim-musim sakit gitu ya. Kita kemarin saya suruh teman-teman semua untuk ngecek semua jemaat, siapa tahu ada yang sakit, nah kita bisa doakan. Atau Bapak Ibu ada saudara atau keluarga yang sedang sakit, boleh juga kami akan doakan, kami akan datangi. Kalau memang nanti sebenarnya kami akan jadwalkan, seperti itu. Nah berikutnya, jangan lupa sekali lagi, semua kegiatan ibadah akan dimulai di bulan Februari ya 2026. Diharapkan kita dukung bersama-sama. Lalu berikutnya teman-teman dari panitia ulang tahun, pemuda di tempat ini akan mengadakan bazar. Bazar ini baju kaos silakan, ada linknya, nanti boleh dipesan seperti ini bentuknya, gitu ya 100.000 aja harganya, mereka sedang cari dana juga, jadi boleh dipesan nanti sama teman-teman di bawah, sama Agnes atau sama Dagmar, nanti boleh silakan dipesan. Ini juga ada linknya, jadi silakan diisi linknya dengan bukti transfer. Ini bajunya bagus banget, gitu ya, bahannya juga kita sudah lihat, jadi tidak akan kecewa dengan harga 100.000, kita punya baju sendiri, seperti itu. Lalu kemudian mari kita sama-sama dukung dan doakan acara teman-teman, anak-anak, bagi bapak saudara sekalian. Sekali lagi yang mau mendukung secara finansial, kita ada proposal. Atau mungkin saya mau masuk ini, ada personal proposal, ada juga proposal untuk corporate. Jadi nanti boleh diminta sama teman-teman, akan dimasukkan. Ya kita mau menabur untuk pekerjaan Tuhan. Ya, saya yakin kita semua di tempat ini rindu untuk selalu memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Yang setuju katakan amin. Makanya dukung dan doakan acara anak-anak muda di tempat ini. Sekali lagi itu saja pengumuman dari saya. Mari kita kasih tepuk tangan kembali buat kemuliaan nama Tuhan. Baik jemaat Tuhan, dengan pengumuman tambahan setelah selesai kita mari bangkit berdiri, kita akan selesaikan ibadah kita pada siang hari ini. ibadah yang sudah berlangsung pada pagi hari ini. Terima kasih atas kehadiran, terima kasih atas pengurapan Tuhan atas umatnya pada pagi hari ini. Bapa, kami mengucap syukur, kiranya apa yang kami buat bagimu menyenangkan hatimu pada pagi hari ini. Dan biarlah setiap doa-doa kami, penyembahan kami, pujian kami berkenan dan layak bagimu Bapa.
Terpuji dan nama-Mu. Kami berdoa menaruh seluruh kehidupan kami di sepanjang minggu yang kami hadapi. Bapa, tidak ada kemampuan dan kekuatan yang ada pada kami, tapi kami percaya bahwa ada Tuhan yang kami sembah. Tuhan yang sanggup menolong, menjaga dan memeliharakan kami. Tuhan yang akan bersanggup untuk melakukan segala perkara atas kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Dan biarlah kiranya minggu yang akan kami hadapi, kami boleh kembali berkumpul di tempat ini, memuji memuliakan Engkau. Terima kasih Bapa. Segala pekerjaan tangan kami, apapun profesi kami, Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan menolong kami. Tuhan memberikan kami roh, hikmat, akal budi, pengertian. Apapun Tuhan yang akan kami kerjakan di sepanjang minggu, ada Allah yang menopang kehidupan kami. Keberhasilan, kesuksesan biarlah menjadi bagian kami. Setiap usaha bisnis, pekerjaan tangan kami, Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Terima kasih buat firman yang datang pada pagi hari, untuk meneguhkan kami semakin kuat mempercayai Tuhan. Dan biarlah kami belajar untuk memperbaiki mezbah-Mu. Dan biarlah kiranya Tuhan, hidup kami semakin berkenan dan layak bagi-Mu Bapa. Terima kasih Bapa. Kami berdoa buat hamba-Mu, Pastor Ezra, yang sudah melayani Engkau pada pagi hari ini, menyampaikan kebenaran-Mu atas kami umat-Mu. Kiranya firman-Mu tertanam dalam hati kami, di dalam hati kami yang subur Tuhan. Dan biarlah firman itu kami hidupi di dalam kehidupan kami. Berkati hamba-Mu, biarlah kiranya pengertian, hikmat, marifat Tuhan menjadi bagiannya. Bahkan makin banyak orang yang mengenal Yesus lewat mulut hamba-Mu. Memberkati pekerjaannya Tuhan, memberkati pengembalaan ini Bapa di sorga. Dan biarlah kiranya semakin banyak umat-Mu datang di tempat ini, mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu. Bapa, kami berdoa, kiranya juga Engkau memberkati rumah tangganya, memberkati istrinya dan anaknya, bahkan memberkati pekerjaan tangannya sebagai ASN Tuhan. Kami juga berdoa Bapa di sorga, orang tua kami Bu Gembala di tempat ini, di masa-masa tuanya kiranya Tuhan penolong, Tuhan penghibur dan pemberi damai sejahtera baginya. Sehingga sukacita damai sejahtera Tuhan menjadi bagian kehidupan dari orang tua kami Bu Gembala. Memberkati anaknya, bahkan mantu-mantunya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Kami juga berdoa buat anak-anak-Mu yang sudah mengambil pelayanan pada pagi hari. Hamba percaya bahwa Engkau memperhitungkan setiap apa yang dikerjakan oleh anak-anak di dalam melayani Engkau pada pagi hari ini. Memberkati pekerjaan tangannya, memberkati rumah tangganya, studinya Tuhan. Dan biarlah kiranya lewat pelayanannya nama Tuhan saja dipuji, ditinggikan. Terima kasih Bapa. Seluruh rencana pelayanan di sepanjang minggu ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kiranya jadilah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Banyak masalah yang dihadapi bangsa ini. Tapi satu hal yang kami percaya, orang yang menaruh hatinya hanya kepada Tuhan saja, tak akan terpelihara di dalam genggaman tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih Bapa. Dan biarlah bangsa ini bangsa yang Tuhan berkati, bahkan semakin banyak orang yang mengenal Yesus Tuhan di bangsa ini. Berkati pemimpin kami Tuhan, mulai dari Bapak Presiden sampai ke pemerintahan terendah sekalipun, kami taruh dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya mereka memerintah di dalam takut akan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Ini doa dan syukur kami pada pagi hari ini. Juga kami menaruh untuk ibadah kedua ketiga sebentar Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati umat-umat-Mu yang belum sempat hadir pada pagi hari ini. Kiranya diberikan waktu untuk datang bersekutu dengan Tuhan di tempat ini. Para pelayan-pelayan-Mu, bahkan hamba-Mu yang Kau sudah persiapkan sebentar, kiranya mendapat pengurapan baru dari surga. Ini doa dan syukur kami.
Jadilah seluruh kehendak-Mu Bapa. Ampuni segala dosa pelanggaran kami, ketidakkudusan kami, supaya kami semakin layak menghampiri Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa seperti yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah seluruh kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Kaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Mari kita angkat kedua tangan kita, terima berkat dari Tuhan dan dengarkan firman Tuhan. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu, hasil ternakmu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Oleh karena itu pulanglah, jadilah garam dan terang, sehingga Injil diberitakan melalui hidupmu. Dan biarlah anugerah dari Allah Bapa, keselamatan di dalam Kristus Yesus, dan penyertaan yang manis oleh Roh Kudus menyertai kita semua mulai dari saat ini sampai dengan Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali menjemput kita semua di awan-awan permai, sebab bagi Dialah segala kemuliaan sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Silakan mengambil satu teduh sejenak dan Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan dan selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.